Irma. Oke, English teacher, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang London Cafeteria. Di sini kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang kata-kata yang biasa digunakan oleh pelayan dan pembeli ketika di sebuah restoran. Nah, kata-kata ini bisa kita berikan untuk anak-anak sebagai kata bantu untuk mereka ketika bermain nanti. Nah, untuk yang masih bingung bagaimana London Cafeteria itu diterapkan, aku saranin banget nonton video sebelumnya supaya nyambung. Nah, di sini aku punya daftar menu. Nah, seperti ini. Kebalik ya. Nah, tapi di sini itu terdapat appetizer, kemudian soup, salad, dessert, and drink, and so on. Nah, daftar menu ini bisa menjadi pendukung untuk tim pelayan ketika melayani si konsumen. Nah, jadi ketika memberikan ini, menampakkan menu ini kepada konsumen, nah si konsumen pun bisa menanyakan seperti lumrahnya kita ketika berada di sebuah restoran. Kita bisa tanyakan, ini apa sih spring rolls, kemudian bahannya apa aja, terbuat dari apa. Nah, itu bisa ditanyakan. Jadi mengembangkan kreativitas si anak didik itu sendiri. Nah, buat yang nggak mau repot-repot cari ini dan mau samaan kayak aku, kalian bisa DM aku di Instagram, DM email, atau tulis email kalian di kolom komentar. Ntar aku bakal kirim soft file dari daftar menu ini. Oke, lanjut. Nah, untuk kata-katanya, kalian bisa lihat di sini. Itu dia kata-kata yang bisa membantu anak-anak didik dalam mendukung permainan London Cafeteria mereka. Nah, biasanya nih English teacher, kita pasti punya penilaian akhir speaking di setiap kelas ya kan, di rentang waktu tertentu. Dalam satu semester misalnya kita pasti akan punya penilaian akhir speaking. Tips dari aku, penilaian akhir speaking itu enggak melulu terkait drama yang dengan tema Cinderella ataupun yang semacamnya. Kita bisa menerapkan London Cafeteria ini sebagai penilaian akhir speaking dari anak-anak didik. Nah, jadi kita bisa sampaikan lebih awal, jadi mereka juga punya banyak persiapan. Persiapannya bisa matang, jadi mereka bisa mempersiapkan dress code yang mendukung untuk penilaian akhir speaking ini, untuk role play London Cafeteria ini. Jadi sekaligus misalnya mereka juga bisa mempersiapkan makanan yang pura-pura ataupun yang bisa mendukung penilaian mereka. Untuk London Cafeteria ini kita nggak hanya menghabiskan satu pertemuan saja, tapi bisa 2-3 kali pertemuan. Misalnya pertemuan pertama kita role play London Cafeteria, kemudian pertemuan berikutnya kita merefleksi. Misalnya di pertemuan pertama kita belum sempat untuk mereview ataupun merefleksi segala pembelajarannya yang didapat, kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Kita bisa bahas apa-apa saja yang sudah mereka dengar ataupun apa-apa saja yang sudah mereka ucapkan ketika role play berlangsung. Nah, misalnya ada teman-teman yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kita list di papan. Kita list kalimat itu dan kita lihat apakah kalimat yang mereka gunakan itu sudah benar sesuai dengan tata bahasa atau memiliki grammatical mistake. Nah, jadi kita tuliskan di papan, kemudian kita koreksi bersama-sama. Dari pengoreksian itu kita bisa menjelaskan tenses apa yang seharusnya digunakan, tenses apa yang lebih tepat untuk digunakan saat kondisi seperti ini. Seperti itu. Jadi pembelajaran tenses untuk anak-anak nggak harus belajar dengan baku dan kaku. Jadi bisa melalui kita terapkan dulu, biarkan mereka berkreasi, mau itu mereka melakukan kesalahan atau tidak. Yang kita tuntut di sini adalah mereka berani untuk berbicara bahasa Inggris, itu poin penting dulu. Masalah mereka salah atau enggak, nah nantinya itulah fungsi dalam pembelajaran supaya membenarkan, ya kan? Nah, jadi yang penting mereka berani dulu, karena yang kita lihat, aku pribadi juga pernah merasakan anak-anak itu cenderung takut untuk berbicara bahasa Inggris karena mereka takut lisan ataupun pengucapan mereka terdengar lucu, salah pengucapan. Nah, kita harus mendorong anak-anak supaya berani dulu.
Masalah salah itu urusan belakangan. Yang penting mereka punya keberanian terlebih dahulu. Ketika nanti apa yang sudah menjadi kesalahan kita perbaiki, kita luruskan, maka ke depan insya Allah kesalahan akan terminimalisir. Oke, seperti itu penjelasan lengkap dari London Cafeteria. Next video aku akan kasih metode lainnya yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, sehingga menjadikan pembelajaran bahasa Inggris itu bukan pembelajaran yang sulit, melainkan menyenangkan. Stay tune terus di channel aku. Semoga bermanfaat. Bye!